Demi kelancaran percepatan transformasi digital, SD-WAN dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan atas kompleksitas pengelolaan beban kerja di jaringan. Tech Invite Season 3 kali ini akan mengumpas secara tuntas manfaat SD-WAN bagi perusahaan. Saya Amira, selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 sudah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempercepat proses transformasi digital. Nah, kita tahu bahwa dalam transformasi digital menuntut kita harus bekerja secara online, kemudian juga secure tentunya, dan juga bandwidth yang kita butuhkan semakin besar gitu ya. Tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan harus tetap berhemat, harus melakukan efisiensi, terus kinerja juga harus tetap dijaga dan bahkan diimprove gitu ya. Nah, SD-WAN bisa menjawab kebutuhan bagaimana untuk melakukan efisiensi, juga meningkatkan kinerja sehingga user experience menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang SD-WAN tersebut. Saya Ginanjar, Direktur Marketing dan Solution Lintas Arta. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Mas Ato. Beliau adalah Vice President dari Lintas Arta Connectivity Solution. Nah, dengan beliau kita akan coba diskusi, share sedikit tentang apa itu SD-WAN. Itu Mas Ato. Mungkin Mas Ato bisa jelaskan sedikit tentang SD-WAN. Oke. SD-WAN adalah Software Defined WAN. Jadi sebuah aplikasi yang mampu mengontrol traffic yang melewati WAN. Perusahaan mampu mengambil benefit dari berbagai macam kombinasi layanan transport. Dengan adanya SD-WAN ini, SD-WAN akan mengontrol traffic aplikasi apa yang lewat melalui base path yang lebih baik. Impact-nya apa? Karena aplikasi melalui base path yang lebih baik, maka akan meningkatkan user experience yang tentu akan berimpact ke business productivity. Selain itu, dengan adanya SD-WAN membuat WAN itu lebih agile dan tentunya meningkatkan juga efisiensi. Ini kan kayak router gitu ya, sebetulnya mirip-mirip nih. Apa bedanya dengan router yang biasa kita pakai gitu selama ini? Bila dibandingkan dengan konvensional router biasa ya, biasanya konvensional router itu bekerja berdasarkan routing ya, TCP/IP, access list gitu. Ya. Bagi perusahaan yang sudah mengadop cloud, model seperti ini cenderung rigid gitu ya, kaku, tidak efisien, tidak cloud friendly lah gitu ya. Karena di SD-WAN ini semua bisa diatur berdasarkan aplikasinya gitu ya. Kalau bisa saya gambarkan lebih dulu. Jadi kira-kira topologinya seperti ini, Pak Gin. Jadi dari cabang, perusahaan ini memanfaatkan dua kombinasi layanan transport, private dan public. Kemudian perusahaan ini juga sudah mengadop aplikasi cloud, misalkan Salesforce, Office 365, Webex, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini menggunakan SD-WAN, Secure SD-WAN. Ini adalah SD-WAN. Jadi bedanya dengan router biasa, kalau router biasa tadi kan bermain berdasarkan IP address gitu ya. Nah, kalau di SD-WAN itu sudah berdasarkan aplikasi. Jadi aplikasi yang digunakan di cloud ini maka bisa langsung dari cabang itu menggunakan local breakout ke arah internet public lalu mengakses aplikasi cloud. Sementara untuk aplikasi internal maka akan melewati jaringan private. Apabila jaringan publik mati ataupun sebaliknya, maka di sini sudah ada secure koneksi gitu ya yang menghubungkan antara cabang dengan pusat melalui jaringan publik. Jadi, nah, bagaimana si SD-WAN ini menentukan base path-nya itu gimana? Oke, jadi SD-WAN ada beberapa parameter mulai dari delay, jitter, ping, dan packet loss gitu. Jadi dia akan selalu memonitoring itu untuk menentukan traffic aplikasi ini dilewatkan ke jaringan yang mana. Jadi kalaupun ininya semua on gitu, dia bisa aja lewat private maupun lewat public gitu ya. Kalau misalnya memang di settingnya untuk bisa lewat semua jalur gitu kan ya. Betul.
Jadi SD-WAN ini memiliki mekanisme yang lebih canggih ya dalam sisi routing daripada router yang biasa kan ya, Mas Betul, Sato ya. Fagin. Oke, nanti tinggal pertanyaan berikutnya adalah tantangannya adalah apakah SD-WAN ini mampu memberikan solusi untuk efisiensi juga bagi perusahaan kan. Nah, kita akan saksikan nanti di episode berikutnya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kita semua. That's 5 minutes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.